Baik teman-teman, kita masuk pada pantangan yang harus dipatuhi oleh orang dengan MAH atau dispepsia. Yang pertama yaitu hindari makanan yang berlemak. Mengapa demikian? Karena sebenarnya konsumsi lemak itu sangat diperlukan tubuh, tapi kalau berlebihan itu yang memicu terjadinya gejala MAH atau dispepsia. Nah, karena apa? Karena kalau terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak, lemak itu akan melemahkan otot kerongkongan sehingga katup otot kerongkongan bisa terbuka. Nah, itu yang menyebabkan timbulnya atau memicu naiknya asam lambung ke bagian kerongkongan sehingga kita bisa merasa nyeri serta sensasi terbakar di dada. Selain itu pula, ternyata lemak ini lama untuk dicernanya. Makanya lambung itu lama juga dalam proses pengosongannya sehingga akan lebih banyak memproduksi asam lambung. Oke, jadi kira-kira makanan apa saja yang harus kita hindari atau kurangi karena terlalu banyak mengandung lemak? Yang pertama, susu. Susu itu kan tinggi lemak, jadi kalaupun mau minum susu berarti cari yang low fat, rendah lemak. Yang kedua, kurang-kurangi makanan yang bersantan. Kemudian kurang-kurangi makan daging, serta kurang-kurangi makan gorengan. Oke teman-teman, lanjut pada pantangan yang kedua. Hindari minuman atau makanan yang mengandung kafein. Nah, sama halnya dengan lemak tadi, karena kafein melemahkan otot kerongkongan. Selain itu, kafein juga menyebabkan peningkatan hormon gastrin. Nah, apa itu hormon gastrin? Hormon gastrin adalah hormon yang merangsang lambung untuk memproduksi asam lambung. Nah, apa saja makanan atau minuman yang mengandung kafein yang harus kita kurangi? Seperti coklat, kemudian kopi, minuman berenergi yang untuk tambah-tambah stamina itu, nah dikasih kurang memang konsumsinya. Kita masuk pada pantangan yang ketiga. Kurangi atau hindari minuman berkarbonasi atau minuman-minuman bersoda karena minuman-minuman tersebut membuat perut menjadi kembung, serta minuman-minuman tersebut juga ada kandungan kafeinnya. Jadi otomatis sama dengan pembahasan kafein tadi, bahwa akan merangsang peningkatan hormon gastrin yang membuat lambung lebih banyak memproduksi asam lambung. Selanjutnya kita masuk pada pantangan yang keempat. Pantangan yang keempat yaitu hindari atau kurangi makan makanan yang pedas. Karena apa? Karena makanan yang pedas itu kan bahan dasarnya cabai ya. Di dalam cabai ada kandungan capsaicin. Nah, capsaicin inilah yang memperlambat kerja sistem pencernaan. Nah, bila ini terjadi pada orang yang sering mengalami gejala MAH, otomatis akan sangat memperburuk keadaannya. Karena semakin lama makanan ada di sistem pencernaan, khususnya lambung, maka akan semakin banyak produksi asam lambung yang dihasilkan oleh lambung untuk mencerna makanan tersebut. Jadi itu yang membuat kayak lama sekali proses penyembuhan diri. Kita lanjut pada tantangan yang kelima, yaitu tentang makan makanan yang asam. Hindari atau kurangi memang makan makanan yang asam karena kandungan vitamin C-nya yang ada dalam makanan yang asam itu akan melemahkan otot kerongkongan. Jadi kayak sama dengan yang berlemak tadi sama kafein. Otomatis karena membuat kerongkongan, katup kerongkongan menjadi lemah, itu gampang sekali memicu asam lambung naik ke atas sehingga membuat nyeri ulu hati dan juga rasa terbakar di dada. Oke, lanjut lagi ke pantangan yang keenam. Hindari konsumsi minuman beralkohol. Karena apa teman-teman? Minuman beralkohol itu dapat mengiritasi dan membuat luka pada lapisan dinding lambung serta
akan meningkatkan produksi asam lambung pada lambung kita. Jadi teman-teman paham ya kalau tentang yang alkohol ini. Oke, kita lanjut pada pantangan yang berikutnya, yaitu jangan langsung tidur kalau selesai makan. Karena pada saat kita selesai makan dan langsung kita ambil gaya posisi tidur, maka itu akan membuat makanan yang di lambung akan naik dengan asam lambung ke arah kerongkongan. Itulah yang menyebabkan makanan dan asam lambung tidak dicerna dengan baik dan malah menyebabkan timbulnya gejala MAH. Nah, itu sebabnya kenapa kalau kita mau makan malam jangan terlalu dekat dengan waktu tidur kita, atau kalau selesai makan jangan langsung baring, harus duduk terlebih dahulu. Oke teman-teman, dan pantangan yang terakhir yang saya mau bagikan untuk teman-teman, yaitu jangan makan dengan porsi yang banyak. Nah teman-teman, makan dengan porsi yang banyak ini merupakan hal yang sangat menyenangkan ya. Tapi kebiasaan ini ternyata kebiasaan yang salah. Karena pada saat isi perut penuh dengan makanan, otomatis lambung akan meregang. Nah ini akan membuat tekanan pada bagian katup kerongkongan yang paling bawah. Nah bisa saja katup kerongkongan ini terbuka secara tiba-tiba yang membuat makanan beserta asam lambung ini naik ke atas, yang akan memicu terjadinya gejala MAH atau dispepsia. Dan maka dari itu sering dianjurkan untuk makan sedikit tapi sering. Itu adalah kunci terbaik untuk menikmati makanan tanpa harus takut terjadi gejala MAH. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Saya berharap ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan teman-teman boleh komen di kolom komentar tentang hal apa yang ingin saya bahas di video yang selanjutnya.